Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kudrat dan iradahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan serangkaian ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita laksanakan sholat tarawih berjamaah di Masjid Asyam yang tercinta ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini mohon izin saya untuk menyampaikan untuk melaksanakan tugas apa yang diamanahkan oleh pihak panitia DKM Asyam, yaitu untuk mengisi kultum malam ini yang insya Allah akan mengambil tema yaitu berkaitan dengan menjaga lisan di bulan mulia, yaitu di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kalau berbicara atau berkaitan dengan masalah menjaga lisan, tentunya kita mari sama-sama merujuk kepada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tepat. Dalam ayat tersebut, kata sadid itu artinya benar atau tepat. Nah, selain baik, tapi juga tentunya hal ini adalah kita perlu harus sesuai dengan waktunya atau sesuai dengan timingnya, ya, seperti itu. Artinya tepat, benar, seperti itu. Karena itu tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang, tidak setiap yang kita ketahui bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Dan itu kata para ulama. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan, kalaupun itu waktunya tidak tepat ataupun cara penyampaiannya tidak tepat, maka hasilnya pun akan tidak tepat juga atau tidak benar, seperti itu. Nah, terkadang ada sebuah ilmu dan itu baik ilmunya, tapi ketika kita sampaikan, apabila apa yang kita sampaikan itu tidak tepat waktunya, maka tentunya bisa menimbulkan permasalahan atau fitnah di kalangan manusia, seperti itu. Maka dari itu, ketika kita menyampaikan perkataan yang baik pun, kita pun harus tahu apakah kata-kata yang disampaikan ini apakah memang tepat waktunya ataupun tepat apa yang kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan tersebut. Gitu. Maka dari itu, dari ayat ini
sepadan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 83, yaitu wa qulu linnasi husna, dan ucapanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Dari ayat tersebut, apa balasan ayat yang dari balasan ayat ini bagi mereka yang menjaga lisannya dan bagi mereka yang berusaha untuk senantiasa mengucapkan kata-kata yang tepat dan baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Di dalam ayat tersebut Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang menjaga lisannya, yaitu niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ini menunjukkan bahwa lisan itu bisa mempengaruhi lurus atau tidaknya amalan-amalan kita. Kalau kita tidak menjaga lisan, maka Allah pun tidak akan memperbaiki amalan-amalan kita. Maka dari itu hal ini pentinglah. Hal ini penting, sangat penting bagi kita, terutama di dalam hal ini penting bagi kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini, gitu. Untuk menjaga lisan, agar amalan-amalan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ingin terjebak dengan suatu perbuatan yang bisa mengeluarkan kata-kata atau lisan yang bisa memperbaiki, yang bisa menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari apa yang melakukan perbuatan yang menyampaikan kata-kata yang tentunya bisa menyakiti hati orang lain. Mungkin bisa jadi kalau orang yang demikian, apakah yang bersangkutan itu lupa atau tidak sadar dengan perkataan-perkataan yang lisan yang bisa menyakiti hati orang lain. Tapi ada juga kalau seorang itu dia memang sudah tabiatnya menyampaikan perkataan-perkataan yang menyebabkan lisan orang lain menyebabkan hati orang lain menjadi tersakiti. Tentunya hal ini bisa menimbulkan orang yang disakiti akibat lisannya itu bisa menjauhi orang tersebut. Nah, tentunya orang tersebut itu perlu maksudnya kita harus menghindari dengan sifat-sifat seperti itu. Mengapa demikian? Karena Rasulullah bersabda bahwa di antara orang-orang yang paling keras siksanya di akhirat, di hari kiamat nanti, siapa? Yaitu orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut dengan kejahatan lisannya. Karena takut dari kejahatan dan keburukan perbuatannya. Artinya, jika seseorang melakukan perbuatan akibat lisannya sehingga orang lain itu merasa disakiti dan orang lain sampai menjauhi orang itu, dan itu dia harus menjadi perhatian bahwa orang yang tersebut adalah bagian yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua terhindar dengan perbuatan atau sikap atau perbuatan yang bisa menyampaikan atau memberikan lisan yang